Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 574. Bagaimana ini mungkin? Tidak apa-apa untuk gajah raksasa, karena mereka adalah herbivora. Bagaimanapun, mereka masih bisa dijinakkan, seperti sapi dan domba. Mereka hanya jauh lebih besar. Selama Anda meluangkan waktu, Anda dapat menjinakkan mereka cepat atau lambat. Tapi harimau, itulah raja binatang buas, itulah raja hutan, itulah makhluk yang bahkan serigala raksasa pun sangat takut padanya. Reputasi raja binatang buas ini begitu besar, bahkan jika Anda bertanya kepada seorang anak tentang binatang apa yang paling kuat, sedikitnya 8 dari 10 akan menjawab bahwa itu adalah harimau. Kekuatan hewan-hewan ini terhadap manusia terukir dalam DNA mereka, dan siapapun yang melihatnya akan terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Culianyi. Terlebih lagi, ini adalah 3 harimau. Culianyi melihat dengan jelas postur heroik mereka saat itu. Mereka melompat ke dalam kavaleri serigala dan menyerang ke depan. Serigala-serigala raksasa, yang ukurannya jauh lebih kecil dari mereka, sangat takut pada mereka. Tidak peduli bagaimana kavaleri mengusir mereka, kekuatan bawaan harimau sebagai raja binatang buas akan tetap membuat serigala-serigala raksasa takut untuk bergerak maju, dan ada banyak kasus di mana mereka bahkan berbalik dan melarikan diri. Tetapi Qiu Yaur sekarang berkata, bahwa harimau berkepala 3 yang begitu kuat adalah hewan peliharaan Luo Sanshan yang lembut di depannya. Menghadapi ketidakpercayaan Culianyi, Qiu Yaur tersenyum dan mengangguk dengan serius. Culianyi tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia menarik kedua saudara perempuannya dan berkata, "Ayo, bawa aku untuk melihatnya." "Saudari Sanshan, aku tidak meragukanmu, aku hanya merasa sedikit tidak percaya." "Itu harimau, harimau." Luo Sanshan masih bertingkah seperti gadis kecil di depan Culianyi. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan tertuanya, dan dia juga tidak ingin pamer, jadi dia dengan enggan mengikutinya keluar. Gajah raksasa dan 3 harimau tinggal di halaman sebelah. Beberapa prajurit dari pasukan harimau darah mengambil kacang-kacangan dan jerami untuk pakan kuda dan memberi makan gajah raksasa itu. Jelas itu adalah pertama kalinya bagi mereka melihat makhluk sebesar itu. Mereka semua diam-diam kagum dan terus membandingkan gajah raksasa itu dengan para penunggang serigala. Ada yang mengatakan bahwa gajah raksasa lebih besar, namun ada pula yang mengatakan bahwa serigala putih tidak lebih kecil dari gajah raksasa, bahkan lebih agung. Tetapi semakin banyak orang yang mengelilingi ketiga harimau itu dan memandang mereka dengan takjub. Ketiga harimau itu tidak peduli dengan orang-orang yang mengawasinya. Hua-hua dan yang lainnya mengabaikan orang-orang ini dan fokus pada makanan mereka. Makanan yang mereka makan dibawa sendiri dari serigala raksasa yang mereka buru. Ini adalah seekor serigala raksasa yang ukurannya hampir sama dengan mereka, dengan bulu gelap di sekujur tubuhnya, tetapi perutnya telah robek, dan bulu di bagian tubuh lainnya juga telah robek. 3 harimau mengelilinginya, perlahan-lahan menggerogoti daging serigala itu sedikit demi sedikit. Kadang-kadang mereka bahkan menggerogoti tulang serigala. Tulang-tulang keras itu tidak sebanding dengan hua-hua dan gigi harimaunya, jadi mereka dengan mudah menghancurkannya dan menelannya bersama daging. Tentu saja, mereka hanya memakan tulang-tulang kecil seperti ini. Mereka bahkan tidak akan menyentuh tulang paha, karena tidak banyak daging di dalamnya. Mereka mungkin memakan tulang untuk pamer. Begitu Culianyi dan 2 orang lainnya datang, para prajurit bergegas memberi hormat dan menyapa mereka. Culianyi menanggapi mereka sambil menatap ketiga harimau itu. Luo Sanshan tidak ragu-ragu dan segera membuktikan dirinya, "Hua-hua, Mimi, Dou-dou, kemarilah." Mendengar panggilan tuannya, ketiga harimau yang tadinya cukup sombong itu langsung mengurungkan niatnya untuk makan, menjilati darah di mulut mereka, dan berlari-lari kecil. Tubuh mereka yang besar bergetar saat berlari-lari kecil, membuat orang-orang merasa sangat takut dan terkejut. Setidaknya, Culianyi begitu takut sehingga dia tidak berani bergerak. Dengan 3 harimau di sekelilingnya, siapa yang berani bergerak? Para prajurit pasukan harimau darah tidak berlari untuk menyelamatkan jenderal mereka. Mereka hanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ketiga harimau itu akan mendengarkan gadis cantik itu begitu patuh. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Luo Sanshan memutuskan untuk pamer. "Hua-hua, kemarilah, tepuk-tepuk kepalamu. Kalian bertiga, berbaringlah, bergulinglah, rentangkan kakimu, goyangkan ekormu,
dan menguap. Luo Sanshan mengeluarkan perintah demi perintah, dan ketiga harimau itu segera menyelesaikan tindakan ini bersama-sama seolah-olah menyalin dan menempel. Tindakan ini tampak sederhana bagi manusia, tetapi sangat mengejutkan bagi hewan. Terutama saat mengibaskan ekor dan menguap, mereka melakukannya tanpa ragu. Adegan yang sangat manusiawi ini membuat para prajurit di sekitar mereka tercengang. Ini sangat mengagumkan. Ini seekor harimau. Siapakah gadis ini? Bagaimana dia bisa melatih seekor harimau seperti ini? Apakah harimau-harimau ini benar-benar hewan peliharaan gadis ini? Ya ampun, dia bisa melatih harimau agar lebih patuh daripada kucing dan anjing. Sungguh menakjubkan. Hebat, hebat, harimau pun bisa dilatih seperti ini. Mereka adalah rajanya binatang buas. Gajah raksasa itu juga pasti dilatih olehnya, kan? Dia adalah pelatih hewan paling hebat yang pernah kulihat. Saya khawatir bahkan ahli penjinak terkuat di klan Serigala Utara akan meneteskan air mata setelah melihat ini. Ini sungguh menakjubkan, terlalu menakjubkan. Di tengah pujian para prajurit, Luo Sanshan juga menunjukkan kebanggaannya. Ia juga mengarahkan harimau-harimau itu untuk melompat, merangkak, dan bahkan melompat ke dinding dan berjalan di atasnya. Gerakan-gerakan sulit ini begitu mudah bagi mereka, hewan pemahat kucing besar. Luo Sanshan juga memerintahkan seekor gajah raksasa, yang juga membuka mata semua orang. Jadi tidak ada yang memperhatikan macan tutul gemuk dan Ling. Dengan harimau dan gajah raksasa sebagai contoh, kehadiran mereka menjadi sangat rendah. Bahkan ketika mereka berdua datang dan diam-diam memakan daging serigala hua-hua, tidak ada yang menyadarinya. Sungguh luar biasa. Aku tidak pernah menyangka Sanshan, kau memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kau bisa memerintah hewan-hewan ini? Chu Lianyi begitu penasaran hingga ia bahkan punya ide, yaitu membiarkan Luo Sanshan melatih beberapa serigala raksasa. Dengan cara ini, setelah sekian lama, mungkin pasukan harimau darah mereka akan memiliki penunggang serigala sendiri. Dia hanya tidak tahu betapa mengerikannya kemampuan Luo Sanshan dalam menjinakkan binatang buas. Apa-apaan waktu yang lama itu? Asalkan dia diberi cukup banyak serigala raksasa, dia bisa mengubah mereka menjadi tunggangan bagi pasukan harimau darah dalam hitungan menit. Namun, ini adalah rencana Chen Ce. Meskipun Luo Sanshan menyukai Chu Lianyi sebagai kakak perempuannya, dia tidak berani menceritakannya secara rinci. Dia hanya menceritakan kepadanya tentang penemuannya ketika dia pertama kali mulai menjinakkan binatang buas. Saya tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi. Saya hanya ingat bahwa suami saya dan saudara Dalei menemukan sekumpulan anak Ling di pegunungan. Saya merasa kasihan kepada mereka, jadi saya meminta mereka kepada suami saya, dengan maksud untuk membesarkan mereka sebagai kucing peliharaan. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat merasakannya. Anak-anak Ling menjadi semakin patuh di hadapan saya dan akan mematuhi perintah saya. Saat itu, ada dua anjing penjaga gunung yang tumbuh bersama mereka. Kedua anjing itu juga sangat pintar, dan saya juga melatih mereka. Kemudian, ada seekor macan tutul yang gemuk. Kemudian, terjadi bencana harimau. Seekor harimau betina menyerang penduduk desa dengan ganas dan membunuh ratusan rakyat biasa. Para pemburu dari seluruh negeri mulai memburunya. Mendengar ini, Chu Lianyi tidak bisa menahan rasa gugupnya, karena suaminya Chen Ce kebetulan adalah seorang pemburu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, lalu bagaimana dengan Chen Ce? Apakah dia juga pergi untuk memusnahkan harimau ini? Dia sama seperti Li Linzi saat itu. Dia sama sekali tidak mau memanggilnya suami. Bagaimanapun, luka yang ditimbulkan Chen Ce padanya sungguh besar. Luo Sanshan menatap Qiu Yaoer, yang kemudian mengambil alih pembicaraan dengan penuh pengertian. Saudari Lianyi, suamiku tidak perlu pergi mengepung dan menekan harimau-harimau itu pada waktu itu. Dia sudah menjadi murid kaisar yang terkenal di desa, dan seorang pria terhormat yang dikagumi semua orang. Apa? Chu Lianyi terkejut. Ekspresinya sangat terkejut, bahkan lebih terkejut daripada mengetahui bahwa Luo Sanshan dapat mengendalikan 3 harimau. Dia menjadi murid kaisar. Atau guru yang dikagumi semua orang. Apakah kamu mengerti apa maksud dari guru? Tentu saja, saudari Lianyi, Anda tidak tahu bahwa suami saya mengalami kecelakaan dan kepalanya terbentur. Setelah dia sadar, dia banyak berubah. Dia pertama-tama mengajak saya dan saudari Sanshan untuk mencari rejeki.
Saudari Lianyi, tahukah Anda apa yang pertama kali dilakukan suami saya kepada kami setelah dia berubah? Chu Lianyi menggeleng kosong. Apakah bisa temperamen Anda berubah drastis setelah kepala Anda terbentur? Apakah ini mungkin? Dia tidak tega memberitahu kedua adik perempuannya bahwa suami mereka tidak akan berubah karena dia seorang gay. Hehe, pada waktu itu aku dan kakak Sanshan sama sekali tidak mengerti dia, karena dia mengajak kami ke tepi sungai untuk memotong alang-alang, dan dia memotong beberapa tumpukan alang-alang. Chu Lianyi mengerutkan kening, mengapa kalian menebang alang-alang? Alang-alang bahkan tidak bisa terbakar dengan baik sebagai kayu bakar. Hehe, kami juga berpikir begitu waktu itu, tapi suamiku berbeda. Dia membakar alang-alang menjadi abu di halaman, lalu mengeluarkan panci besi besar dari rumah kita, menyiapkan tungku sederhana, mengisinya dengan air, menambahkan abu alang-alang, dan mengaduknya hingga merata. Chu Lianyi terus menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, mengapa dia semakin gila. Apa yang dia coba lakukan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia merasa marah ketika mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Pria itu memukulinya, memperlakukannya dengan kasar, dan tidak memberinya makan. Hari-hari itu sama sekali bukan kehidupan yang menyenangkan bagi manusia. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Chen Che adalah seorang gay, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di keluarga ini. Jadi dia memberitahu Li Linzi rahasia ini tentang Chen Che, dan kemudian meninggalkan rumah untuk mencari cara lain untuk mencari nafkah. Sekarang mendengar tentang kekacauannya yang tidak dapat diandalkan, dia terus menggelengkan kepalanya. Namun Luo Sanshan dan yang lainnya berkata dengan serius, Saudari Lianyi, Anda salah. Kali ini, suami saya tidak main-main. Setelah air abu alang-alang dibakar hingga kering, kami memperoleh sesuatu yang sangat berharga, sejenis garam, berwarna merah muda, sangat indah. Suami saya membawa garam itu untuk diperdagangkan dengan pedagang garam di kota dan memperoleh uang pertamanya. Chu Lianyi terkejut, apa? Dia bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Setumpuk abu alang-alang yang dicampur air, rasanya tidak mungkin bisa dibakar menjadi garam, kan? Bab 575. Chu Lianyi tidak memiliki masalah dalam bertarung, dia adalah jenderal yang tangguh, tetapi mungkin sangat sulit untuk membuatnya mengerti hal-hal kimia ini dan memberitahunya bahwa apapun yang mengandung garam dapat dibuat menjadi garam setelah direbus. Namun, Qiu Yaoer dan Luo Sanshan tidak berniat membuatnya mengerti. Mereka hanya bercerita tentang pengalaman Chen Che merebus garam demi uang, lalu bercerita tentang pekerjaan Chen Che selanjutnya dalam membuat kertas mulberry, beternak ulat sutra bersama semua orang, memperbaiki alat tenun, membangun pabrik, dan membuka perguruan tinggi. Chu Lianyi tercengang dengan apa yang didengarnya. Baginya, itu seperti mendengarkan bahasa asing. Dia tidak percaya bahwa hal-hal ini benar-benar dilakukan oleh pria gay bernama Chen Che. Pikirannya masih tertuju pada saat Chen Che memukulinya dan tidak memberinya makan. Saudari Lianyi, ini sebenarnya bukan apa-apa. Tahukah Anda apa hal paling menakjubkan yang pernah dilakukan suamiku? Keduanya menyimpan rahasia itu. Chu Lianyi tersenyum pahit, bukankah hal-hal yang kau katakan itu yang paling menakjubkan? Tentu saja tidak. Hal paling menakjubkan yang dilakukan suami kita adalah menangkap semua orang Qiang dan prajurit Qiang yang legendaris. Sekarang, kami di Chengzu dan Gunzu tidak lagi takut pada orang Qiang yang membuat kekacauan, karena mereka semua telah dibasmi oleh suami kita. Chu Lianyi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalian berdua terlalu banyak membual, aku mengerti, kalian pasti di sini untuk melobi Chen Che, kan? Kata-kata tadi hanya dibuat-buat oleh kalian untuk menipuku. Aku selalu mengatakan bahwa anjing akan selalu memakan kotoran. Bagaimana mungkin Chen Che menjadi begitu kuat hanya karena kepalanya terbentur? Kali ini giliran Qiu Yaoer dan Luo Sanshan yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mereka memberitahu Chu Lianyi berita bahwa suku Qiang telah dimusnahkan, dia akan menolak mempercayainya. Ia bahkan menganggap prestasinya sebelumnya sebagai suatu kebanggaan. Saudari Lianyi, Anda salah paham. Kami tidak sedang membual. Baiklah, oke, aku mengerti, aku sedikit pusing, kita akhiri saja. Chu Lianyi melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer saling berpandangan, keduanya sedikit bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin membantu suamiku menjelaskan semuanya, tetapi Suster Lianyi tidak mempercayai apapun.
Qiu Yaoer sedikit kesal. Luo Sanshan menghela napas, lupakan saja, beri Suster Lianyi waktu. Pikirkanlah, demi melindungi kita, dia telah menentang suaminya lebih dari sekali, dan terluka parah. Kau tahu, dengan kemampuan Suster Lianyi, jika dia melawan, dia akan membunuh suaminya 10 kali, tetapi dia tidak pernah melawan. Dia tidak hanya terluka parah secara fisik, tetapi hatinya juga terluka. Kurasa dia awalnya berencana untuk tidak pernah memaafkan suaminya selama sisa hidupnya, tetapi sekarang kita memberitahu dia bahwa suaminya telah menjadi lebih baik dan betapa kuatnya dia. Sangat bisa dimengerti bahwa Suster Lianyi tidak dapat menerima kesenjangan ini. Qiu Yaoer mengangguk dan setuju dengan pernyataan ini, suamiku memang sulit. Sepertinya jalannya untuk mengejar istrinya akan sulit. Siapa yang bisa kita salahkan? Siapa yang menyuruhnya menindas kita di masa lalu? Kita bisa memaafkannya, tetapi apakah Suster Lianyi bisa memaafkannya masih tergantung pada kemampuannya. Mari kita kembali dan katakan yang sebenarnya kepadanya. Kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus dalam kegelapan. Pasti akan ada pertempuran sengit antara pasukan Harimau Darah dan Orang Utara. Jika kita tidak melepaskan ikatan ini, itu tidak akan baik untuk Suster Lianyi dan suami kita. Luo Sanshan masih sangat bijaksana. Meskipun dia juga ingin melihat berapa lama suaminya bisa bersikap bodoh, dan dia juga menduga medan surah antara Chen Ce dan Chu Lianyi akan pecah, tetapi dia lebih memahami dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, stabilitas adalah yang terbaik. Ketika mereka berdua kembali ke ruang perjamuan, Chu Lianyi sudah kembali ke tempat duduknya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh padanya, dan dia masih minum bersama orang lain. Dia hanya melirik Chen Ce sesekali, yang membuat Chen Ce semakin bangga. Dia berpikir bahwa pesonanya sungguh berkembang, dan dia dapat dengan mudah merayu wanita secantik itu. Kepercayaan diri seperti ini membuat Qiu Yaoer dan Luo Sanshan merasa sangat lega. Mereka berdua tidak punya pilihan selain melangkah maju dan memegang Chen Ce serta menyeretnya ke atas. Apa kau tidak melihat bahwa aku sangat tampan di hadapan Chu yang cantik itu? Hehe, dia sangat cantik. Saudaraku Chu Zengyi sangat cakap sehingga dia benar-benar memiliki seorang adik perempuan yang cantik. Namun, tadi dia memberitahuku bahwa adik perempuannya telah menikah sebelumnya. Pria itu adalah seorang bajingan yang sering memukuli adik perempuannya dan tidak memberinya makan. Sial, bukankah ini menyia-nyiakan anugerah Tuhan? Jika aku tahu siapa pria ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Dia benar-benar berani memperlakukan Chu kita yang cantik seperti ini. Sayang sekali dia telah menikah sebelumnya, tetapi itu tidak masalah. Mawar bekas juga harum. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit Chen Ce, membuatnya menjerit. Kota Yanyun sangat kosong, mungkin karena perang sudah dekat dan rakyat jelata telah melarikan diri atau bersembunyi. Alasan lain mengapa kota itu begitu kosong adalah karena setelah Pangeran Ji ditipu, ketiga jenderal lainnya juga mengikutinya keluar untuk berperang. Kini hidup dan mati mereka tidak diketahui, dan seluruh pasukan Macan Darah hanya memiliki kurang dari setengah pasukan yang tersisa. Oleh karena itu seluruh kota Yanyun cukup kosong. Qiu Yaoer dan orang lainnya menyeret Chen Ce dan pergi ke halaman kosong. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua, berani sekali di siang bolong. Oh, tempat ini tidak cocok, tidak bisakah kita menunggu sampai malam? Ya ampun. Chen Ce mengira mereka berdua mencoba menyeretnya melakukan sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Tanpa diduga, begitu mereka masuk, mereka menekan Chen Ce di bawah pohon kesemek di halaman. Lingkungan di utara agak keras, dan tanamannya pun lebih sedikit. Namun, karena pohon kesemek relatif tahan dingin, jumlahnya cukup banyak, dan setiap rumah tangga memilikinya. Pohon kesemek di depannya cukup tinggi, dan ada beberapa buah kesemek merah cerah tergantung di atasnya. Begitu Chen Ce mencondongkan tubuhnya ke sana, buah kesemek yang telah matang itu jatuh dan mengenai kepalanya, dan seketika itu juga buah kesemek itu berbunga. Chen Ce tidak keberatan, dia melepaskan buah kesemek yang retak tetapi belum sepenuhnya lunak itu dari kepalanya. Dia tidak menyeka kepalanya, tapi mematahkan kesemek itu dan menggigitnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Jangan mencoba melakukan hal buruk padaku di siang bolong. Pah, kamu sangat ceroboh, suamiku. Kami membawamu ke sini terutama untuk memberitahu bahwa kamu sedang dalam masalah, dan itu adalah masalah besar.
Kuncinya adalah kamu mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Namun, kami dapat membantumu. Katakan padaku bagaimana kamu harus membalas budi kami. Luo Sanshan menatap mata Chen Ce sambil tersenyum, dan tangannya masih tidak diam, membantu Chen Ce menyeka jus kesemek dari kepalanya. Benar-benar lelucon, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kupecahkan? Jangan menipuku, Luo Sanshan. Bukankah kau hanya memikirkan hal-hal itu? Aku sungguh-sungguh berkata padamu, tidak, aku tidak akan bermain denganmu lain kali. Tentu saja dia berbohong padanya. Sejujurnya, jauh lebih menyenangkan bermain dengannya daripada bermain sendiri. Chen Ce sangat berpikiran terbuka tentang hal itu. Hehe, benarkah? Suamiku, kamu harus memikirkannya dengan matang. Luo Sanshan tidak peduli sama sekali. Dia bahkan menjulurkan lidah merahnya yang menggoda dan menjilati jus kesemek di sudut mulut Chen Ce. Chen Ce mengumpat dalam hati, jangan menggodaku. Aku sudah punya seseorang yang kucintai. Akan gawat jika Nona Lianyi melihatnya, hehe. Ini adalah pertengkaran sehari-hari Chen Ce dengan para wanita. Kadang-kadang dia membuat mereka menangis dan kemudian menghibur mereka, yang memberinya rasa pencapaian luar biasa. Namun kali ini, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer tidak tergerak. Terutama ketika mereka berdua mendengar dia menyebut-nyebut Chu Lianyi, kepanikan mereka pun berkurang. Chu Lianyi, nama yang bagus sekali, suamiku. Tidakkah menurutmu nama ini terdengar familiar? Chen Ce mengangguk, itu memang nama yang bagus, tetapi tidak begitu terdengar familiar. Paling-paling, itu memiliki nama keluarga yang sama dengan Chu Zengyi. Tetapi bagaimana beruang sebesar Chu Zengyi bisa memiliki saudara perempuan yang secantik itu? Ini benar-benar misteri ilahi, hehehe. Melihat Chen Ce bersikap kasar, Luo Sanshan mengedipkan mata indahnya yang seperti bunga persik dan berkata, suamiku, kamu mungkin tidak percaya saat aku mengatakan ini, tapi adikku Yaoer dan aku sudah mengenal Nona Chu ini. Oh, kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Berhentilah menyombongkan diri. Tidak, suamiku, kami benar-benar mengenalnya. Bahkan, kamu juga mengenalnya, tetapi kamu tampaknya telah melupakannya, sama seperti kamu melupakan adik perempuan Liu Xiao saat itu. Pikirkan baik-baik, apakah kamu dapat mengingatnya? Qiu Yaoer berbeda dari Luo Sanshan. Begitu dia menyebutkannya, Chen Ce langsung menyadari bahwa masalahnya mungkin tidak sesederhana mereka menggodanya. Selain itu, Qiu Yaoer juga menyebut Liu Xiao. Chen Ce ingat ketika Liu Xiao kembali ke desa untuk pertama kalinya, Chen Ce mengira dia adalah menantu perempuan cantik yang melarikan diri dari rumah, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah istrinya sendiri. Chen Ce segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Mungkin memang ada cerita antara dia dan Chu Lianyi, seperti Liu Xiao. Tapi siapa dia? Kok aku nggak bisa mengingatnya sama sekali? Akan tetapi, memikirkan tentang saudara ipar bajingan yang disebutkan Chu Zengyi, dan tentang pukulan serta omelan yang dilakukan pendahulunya kepada Qiu Yaoer, Luo Sanshan, dan orang-orang, Chen Ce merasa bahwa citranya mulai semakin tumpang tindih dengan saudara ipar bajingan yang disebutkan Chu Zengyi. Bab 576. Mungkinkah aku adalah saudara ipar bajingan Chu Zengyi? Itu benar-benar mungkin, dan kemungkinannya cukup tinggi. Sial, tidak heran Chu Lianyi menatapku dengan aneh. Sial, ternyata aku bajingan yang memukulinya dan tidak memberinya makan. Chen Ce mengumpat dalam hati. Tentu saja, dia tidak benar-benar memarahi dirinya sendiri, melainkan memarahi bajingan pendahulunya. Namun dalam sekejap, Chen Ce kembali bersemangat, jika memang begitu, berarti sekarang aku adalah suami Chu Lianyi. Wah, gadis secantik dan montok itu ternyata adalah istriku. Ini benar-benar hebat, hahaha, memikirkannya saja membuatku senang. Hati Chen Ce tiba-tiba menjadi senang. Chu Lianyi adalah orang yang paling membuatnya bahagia setelah dia datang ke wilayah utara. Dia tidak sabar untuk mendekatinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia perlu mendekatinya dengan baik, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia adalah istrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ce menyeringai penuh semangat. Ketika Qiu Yaoer dan yang lainnya melihat ekspresi suami mereka langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jangan senang dulu, meskipun Suster Lianyi adalah istri pertamamu, dia sekarang adalah seorang jenderal di pasukan Harimau Darah. Kamu tidak pernah meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia membencimu sampai mati sekarang. Sangat sulit bagimu,
suaminya, untuk menciumnya. Kamu masih senang. Siapa tahu, dia mungkin akan membawa saudaranya untuk memukulmu nanti. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Luo Sanshan mengancam lagi, dan wajahnya hampir tampak seperti, datang dan mintalah bantuan kepada kami. Chen Ce terkekeh, memeluk mereka berdua dan mencium mereka. Kalian berdua benar-benar bayiku, tetapi aku tidak takut dia akan membawa Chu Zengyi untuk memukulku. Aku bahkan berharap Chu Zengyi dapat meninjuku 2 kali, hehehe. Kedua wanita itu menatap Chen Ce dengan kaget. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah suami mereka gila. Kalau tidak, mengapa dia ingin orang lain memukulinya? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Chen Ce baru saja hendak memutuskan kontak dengan Chu Lianyi? Jika Chu Zengyi bisa meninjunya, dia bisa berpura-pura terluka parah dan membesar-besarkan kerusakannya. Bukankah mudah untuk memenangkan simpati Chu Lianyi dengan cara itu? Meskipun Luo Sanshan dan yang lainnya berbicara dengan nada serius, Chen Ce melihatnya dengan sangat jelas. Kalau Chu Lianyi memang tidak peduli dengan suaminya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki tatapan mata dan sikap malu seperti itu? Semua bukti ini membuktikan bahwa dia memang mempunyai perasaan padaku, tetapi dia hanya butuh bimbingan yang tepat. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh kehidupan masa lalunya terlalu besar, dan dia butuh permintaan maaf dan jalan keluar. Asal aku memberinya jalan keluar dan membuatnya merasa bahwa aku menghargai dan mencintainya, maka gunung es dan kekuatan yang dia pura-purakan akan runtuh dalam sekejap. Semakin Chen Ce memikirkannya, semakin bersemangat pula dia. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana mewujudkan rencana tersebut. Suamiku, apakah kamu mabuk? Kedua wanita itu mulai menyentuh dahi Chen Ce. Tidak apa-apa, ayo kembali, hehe. Chen Ce menyeret kedua gadis itu kembali ke perjamuan. Suasana masih ramai, semua orang makan dan minum. Tapi Chu Lianyi jelas belum memberitahukan identitas sebenarnya Chen Ce kepada kakak laki-lakinya, karena Chu Zengyi terlihat masih bahagia. Chu Zengyi dipaksa minum banyak anggur oleh Tong Dalei dan sekarang dia sedikit pusing. Chen Ce mengucek matanya kuat-kuat hingga matanya memerah, lalu ia mendekat dan memulai penampilannya. Chen Ce mendekat dan menarik Chu Zengyi keluar. Semua orang terkejut. Chu Lianyi bahkan berdiri dan ingin menghentikannya, tetapi Chen Ce menyeret Chu Zengyi ke tempat jauh di mana tidak ada seorang pun, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Chu Zengyi. Mata Chu Zengyi yang awalnya bingung dan mabuk segera mulai sedikit sadar. Chen Ce berkata kepadanya, "Kakak ipar, ternyata kau benar-benar kakak iparku. Aku adalah saudara ipar pemburumu. Aku adalah suami adik kandungmu." Chu Zengyi mencengkeram Chen Ce dengan kuat dan menatapnya dengan heran, "Tuan Chen, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" "Hei, bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal seperti itu? Hanya saja adikmu telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sekarang dia menjadi begitu cantik dan berkuasa sehingga aku tidak berani mengenalinya pada awalnya. Baru setelah Yao Er dan Sanshan mengenalinya, aku yakin bahwa dia adalah istri pertamaku." Suara Chen Ce tidak terlalu keras, tetapi Chu Zengyi masih bisa mendengarnya dengan jelas. Chu Zengyi menatap Chen Ce dengan ekspresi yang sangat bertentangan dan mata yang rumit. Dia tidak menyangka kalau Chen Ce ternyata bajingan yang menindas saudara perempuannya sendiri. Dia pernah bersumpah bahwa jika dia menemukan bajingan itu, dia akan memotong-motongnya. Tetapi sekarang, melihat Chen Ce yang tulus, Chu Zengyi sama sekali tidak dapat mengingat sumpahnya sebelumnya. Dia tidak memiliki sedikit pun pikiran untuk membalas dendam pada Chen Ce. Pikirannya sepenuhnya dipenuhi dengan strategi Chen Ce, mengalahkan orang-orang Qiang dan kemudian mengikutinya ke utara tanpa ragu-ragu untuk membantu saudara perempuannya. Chu Zengyi benar-benar memperlakukan pahlawan yang baik dan penuh kasih sayang seperti saudaranya. Dengan cara ini, penganiayaan Chen Ce sebelumnya terhadap saudara perempuannya menjadi kurang serius. Jadi Chu Zengyi tidak memukulinya seperti yang dibayangkan Chen Ce. Sebaliknya, setelah berpikir sejenak, dia menepuk bahu Chen Ce dengan gembira dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka kita benar-benar keluarga. Ketika pertama kali datang ke desa Chenjia, aku merasa kita langsung cocok. Aku tidak menyangka kamu benar-benar saudara iparku. Hebat sekali. Apa? Mengapa? Seharusnya tidak seperti ini. Sebagai kakak tertua, ketika kamu melihat bajingan ini menganiaya adikmu, tidakkah kamu memberinya pelajaran?" Beberapa pukulan saja sudah cukup, Chen Ce bahkan siap berdarah.
Tapi aku tak menyangka, dia bukan saja tak melontarkan pukulan, tetapi malah mengucapkan omong kosong yang membuatku merasa seperti sudah lama mengenalnya. Siapa yang ingin langsung akrab dengan Anda pada pandangan pertama? Aku betul-betul ingin kau memukulku, supaya aku bisa merebut simpati kakakmu. Jika kau begitu kasar, aku akan melakukan tindakan drastis. Chen Ce memikirkannya dan mulai memperlihatkan warna aslinya di depan saudara ipar yang jujur ini. Ya, sangat baik kita menjadi keluarga. Kakak ipar, sejujurnya, kupikir kau akan memukulku. Lagi pula, aku dulu pemabuk, tetapi aku paling suka memukul Chulianyi. Aku masih ingat bahwa suatu kali aku pernah memukuli wajah mungilnya yang cantik hingga bengkak. Aku bahkan menendangnya beberapa kali dan mengusirnya dari rumah. Aku tidak memberinya makan di tengah musim dingin, dan dia sangat kedinginan sehingga dia memukulinya. Wajah Chu Zengyi berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Dia telah memutuskan untuk melupakan semua hal itu, tetapi dia tidak menyangka Chen Ce akan membicarakannya atas inisiatifnya sendiri, dan dia menggambarkannya dengan sangat jelas, sepenuhnya mengulang kembali adegan kebencian aslinya. Chu Zengyi adalah pria yang tergila-gila melindungi saudara perempuannya. Awalnya, dia tidak bermaksud untuk peduli dengan hal-hal ini karena identitas Chen Ce dan persahabatan antara dia dan dia. Tetapi sekarang Chen Ce membicarakannya seperti ini, bagaimana dia bisa tahan? Dasar bajingan, Chu Zengyi mengangkat tinjunya, namun dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun kemarahan meningkat di hatinya dan kejahatan meningkat dalam keberaniannya, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Pukulannya tampak berat, tetapi saat hendak mendarat, 90% kekuatannya telah melemah. Chen Ce awalnya gembira menyambut pukulannya, tetapi ketika pukulan itu datang, sensasi pukulan itu hampir menyentuh wajahnya, seperti sentuhan ringan, membuat Chen Ce sedikit tertegun. Meskipun begitu, Chen Ce merupakan aktor setingkat pemenang nominasi award. Meskipun situasi ini di luar ekspektasinya, itu tidak masalah. Kalau dia kurang tenaga, dia bisa membantunya dengan kemampuan akting. Maka ia berpura-pura dipukul keras, lalu memiringkan kepalanya dan mengeluarkan ludah, seolah-olah ia berdarah. Dia juga menggigit kulit bibirnya begitu keras hingga pecah. Awalnya dia ingin menggigit ujung lidahnya, tetapi itu terlalu menyakitkan. Kulit bibirnya sedikit lebih baik, jadi dia tidak banyak berdarah tetapi juga tidak terlalu menderita akibat mabuk. Ah, apa yang terjadi padamu? Aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Chu Zengyi tercengang ketika melihat Chen Ce tergeletak di tanah, dan bergegas maju untuk membantunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Chen Ce. Dia tiba-tiba memegang tangan Chu Zengyi, dan ekspresinya yang tengah menopang diri sendiri berubah menjadi ekspresi dirinya yang mencubit diri sendiri. Chen Ce sangat pandai berakting dan mulai menggoyangkan tubuhnya, seolah-olah sedang dicekik dan menggoyangkan tubuhnya terus-menerus. Darah di mulutnya keluar secara alami, seolah-olah dia dicekik sampai mati. Chu Zengyi, lepaskan Tuan Chen Ce. Tong Dalei segera bergegas mendekat. Dia tidak memedulikan hal lain, dia hanya ingin melindungi Chen Ce. Pada saat yang sama, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer juga bergegas mendekat. Chulianyi berdiri, membuka mulutnya, tetapi tidak langsung berlari. Matanya agak rumit, antara senang dan khawatir. Aku tidak. Chu Zengyi segera mulai membantah. Suara Chen Ce langsung menenggelamkan suaranya. Bagus sekali, kakak ipar. Aku memang pantas dipukul. Kau benar, cekik saja aku sampai mati. Ini salahku karena sebelumnya aku bukan manusia. Aku minta maaf pada Lianyi. Aku hanyalah seekor binatang buas. Meskipun aku sudah benar-benar berubah sekarang, aku harus menebus perbuatanku di masa lalu. Kakak ipar, cekik saja aku sampai mati sekarang. Selama Lianyi bisa tenang, aku rela dipukul atau dimarahi dengan cara apapun yang kamu mau. Darah yang ditahan Chen Ce di mulutnya muncrat keluar lagi. Tubuhnya masih gemetar, seolah-olah dia dicekik oleh Chu Zengyi yang marah. Suamiku, Qiu Yaoer dan yang lainnya datang dengan cemas. Chu Zengyi panik. Dia ingin membantah bahwa dia tidak mencekik dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa menarik tangannya. Namun di hadapan kemampuan akting Chen Ce yang luar biasa, Chu Zengyi justru panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia dengan bodohnya menatap Chen Ce yang menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan gila, seolah-olah dia hendak dicekik sampai mati. Chu Zengyi sangat panik hingga hampir menangis.
Bersambung, kisah Chen Che dalam waktu dekat akan segera berakhir. Silahkan tinggalkan komentar dan saran untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.